Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Febrian, mahasiswi D3 Agribisnis Politeknik Negeri Lampung dengan NPM 1875-1064. Ini saya akan mempresentasikan analisis pembiayaan petani terhadap pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri di Sungai Gelam. Yang pertama, jenis pembiayaan di Sungai Gelam. Nah, jenis pembiayaan yang dilakukan di Sungai Gelam adalah jenis lembaga keuangan syariah, yaitu Bank Mandiri Syariah. Lembaga keuangan syariah menjadi jembatan atau media intermediasi antara kebutuhan modal kerja dengan investasi di sektor real dengan pemilik modal atau yang kita kenal dengan sohibul mal. Nah, untuk itu perlu dilakukan penelitian-penelitian mengenai bagaimana persepsi dan sikap masyarakat terhadap Bank Mandiri Syariah. Sebagaimana kita ketahui, hampir setiap perilaku manusia cenderung sesuai dengan persepsi dan sikap mereka mengenai suatu objek. Ada beberapa syarat pengajuan pembiayaan. Yang pertama yaitu permohonan tertulis dengan dilampiri proposal yang memuat antara lain gambaran usaha, rencana atau prospek usaha, rincian dan rencana penggunaan dana, kebutuhan dana, dan jangka waktu penggunaan dana. Kemudian yang kedua ada legalitas usaha. Ini memuat tentang identitas diri, akta pendirian usaha, surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini seperti neraca, laporan laba rugi, data persediaan akhir, data penjualan, dan fotokopi. Serta jika tidak memiliki laporan laba rugi, biasanya dari pihak bank membantu dalam proses pembiayaan. Kemudian ada perhitungan praktis, dan yang terakhir adalah al-murabahah. Nah, jika kita telah memenuhi syarat, ada beberapa prosedur pengajuan pembiayaan. Pengajuan pembiayaan bank syariah tidak mudah karena harus memenuhi persyaratan dan melalui beberapa prosedur. Prosedur pengajuan pembiayaan terbagi menjadi dua, yaitu syarat administratif dan yang kedua adalah syarat non-administratif. Yang pertama, syarat administratif. Syarat administratif antara lain fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, fotokopi surat-surat resmi yang dijadikan sebagai jaminan, mengisi formulir pendaftaran pembiayaan, daftar gaji pegawai atau daftar penghasilan wirausaha. Yang ketujuh, agunan mutlak kepemilikan atau hak miliknya dengan ditunjukkan oleh bukti surat kepemilikannya yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum yang berlaku. Terakhir yaitu yang kedelapan, jika agunan menggunakan milik pihak lain maka harus ada surat pernyataan atau surat kuasa yang memiliki kekuatan hukum dari pemiliknya. Yang kedua adalah syarat non-administratif, yaitu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, pengajuan pembiayaan tidak boleh diwakilkan atau diatasnamakan. Yang kedua, pemohon atau nasabah mengajukan pembiayaan harus memenuhi jenis akad pembiayaan dan ketentuan-ketentuan pengajuan pembiayaan. Yang ketiga, pemohon harus berada di wilayah yang mudah dijangkau oleh kantor bank yang bersangkutan. Yang keempat, pemohon tidak memiliki tunggakan hutang yang bermasalah. Yang terakhir adalah nasabah yang mengajukan pembiayaan harus benar-benar memenuhi persyaratan, yaitu persyaratan administratif maupun non-administratif. Berdasarkan analisis dari studi kasus lembaga keuangan Bank Mandiri Syariah di Sungai Gelam, ada beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain pertama, lembaga keuangan syariah yang ada saat ini masih kurang dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. Meskipun secara konsepnya keberadaan para petani dan bank secara berdampingan. Kedua, kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah menjadi faktor utama yang menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai lembaga keuangan syariah. Kemudian yang ketiga, para petani masih belum memiliki gambaran mengenai Bank Mandiri Syariah. Meskipun petani itu sudah mengetahui adanya Bank Mandiri Syariah, karena itulah masyarakat lebih memilih bank konvensional. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, ada beberapa solusi yang mungkin dapat dilakukan. Di antaranya adalah yang pertama, hendaknya para nasabah terus menggunakan pembiayaan mikro pada LKS dengan terus meminjam dan terus meningkatkan pemberdayaan perbankan.
Karena dengan adanya bank syariah memberikan dampak bagi para nasabah secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, bagi pihak perbankan, pembiayaan mikro hendaknya terus meningkatkan sosialisasi untuk para masyarakat agar masyarakat lebih mengenal atau paham tentang pembiayaan mikro, dan terus meningkatkan kompetisi para karyawan perbankan, dan terus meningkatkan SDM, sarana dan prasarana yang ada di bank syariah untuk cabang pembiayaan mikro cabang di Sungai Gelam. Demikian presentasi analisis pembiayaan petani terhadap pembiayaan mikro Bank Syariah Mandiri di Sungai Gelam. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.